Shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Hari ini bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia, kita merayakan kelahiran Yesus. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang lahir untuk menyelamatkan kita. Haleluya, kita tunduk di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti itu. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau Yesus. Segala hormat, segala kemuliaan, segala pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau. Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Haleluya, tiada yang
semua kebaikan. Hari ini seluruh merayap bersyukur oleh karena kelahiran Amin. Tuhan, biarlah kami memperingati hari kelahiran-Mu sebagai satu kemenangan dalam kehidupan kami. Sebab kami yang datang hari ini Tuhan menjadikan kami baru dalam Yesus. Kami menjadi pribadi-pribadi yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Sebab kelahiran-Mu membuktikan sejarah hidup kami. Kami tidak lagi menjadi pribadi yang dulu, tetapi kami berubah oleh karena anugerah Tuhan yang membuat kami berubah di dalam Engkau. Terima kasih banyak Allah di surga buat peristiwa yang luar biasa. Hari ini semua orang bersukacita. Di mana-mana orang menyanyikan kebesaran Tuhan. Saat Tuhan yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagi kami juru selamat. Tidak saja lahir sebagai seorang bayi, tetapi lahir sebagai penghidupan dalam hidup. Terima kasih banyak Allah di surga. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Berkenanlah hadir atas ibadah ini. Kami meletakkan perayaan ini dalam tangan Tuhan. Perayaan di mana hidup kami diperintahkan oleh Tuhan. Perayaan di mana kami semakin rindu mencintai Tuhan. Kami semakin rindu mengasihi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Ambil alih sepenuhnya bagian demi bagian. Hamba-Mu yang membawa kami masuk ke dalam pelataran Allah. Hikmat-Mu, keberanian, otoritas Allah diberikan. Semua kami yang dilibatkan di dalam pelayanan kami hari ini, kami semua bersukacita membayar Tuhan. Pakai hamba-Mu yang menyebarkan kebenaran firman Allah, Engkau otoritas ilahi menjadi banyak. Pujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya rindu semua saling berjabat tangan. Katakan selamat Natal. Haleluya, 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 haleluya.
berjalan setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur atas karya keselamatan yang dilakukan dalam hidup kami.
ini. Percayalah Dia ada buat kita. Percayalah Dia selalu hadir dalam hidup kita. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, Dia ada untukmu. Dia hadir untukmu. Dia membutuhkan hati yang lembut. Dia membutuhkan hati yang tidak keras. Dia membutuhkan hati yang terbuka. Kelahiran Yesus ada untuk semua orang di dunia ini. Dia ada dan Dia lahir untuk semua orang tanpa terkecuali. Tetapi maukah engkau membuka hatimu menerima Dia? Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat Desember yang Tuhan jadikan buat kami. Kami bersyukur karena hari-hari hidup kami penuh dengan masalah. Kami bersyukur karena hari-hari hidup kami penuh dengan tantangan. Kami bersyukur buat semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau bilang dan kebanyakan Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua hal yang Tuhan jadikan baik buat kami. Tuhan, ampuni kami kalau sepanjang tahun ini kami selalu bersungut-sungut di hadapan seperti bangsa Israel. Kami mohon ampun Tuhan. Biarlah Tuhan umat-Mu yang hadir hari ini, pendengaran kami, hati nurani kami, pikiran kami dibukakan oleh Roh-Mu, agar kami bisa melihat campur tangan Tuhan yang ilahi. Kami mau bilang Tuhan Yesus tolong kami. Kami mau merayakan Natal ini dengan hadir-Mu Tuhan, memudahkan kami. Kami mau melawan belas kasihan-Mu Tuhan. Tidak ada artinya kalau kami punya baju baru. Tidak ada artinya kalau kami punya semua hal yang baru, tetapi kami tidak memiliki hidup yang baru. Tuhan Yesus lahir dalam hati kami, lahir dalam hidup kami. Pagi hari ini kami siap mendengar firman Tuhan. Tuhan berbicara lewat bibir-Mu hamba-Mu yang terbatas ini. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan temuilah pribadi demi pribadi yang hadir hari ini. Tuhan bicara buat mereka. Tuhan sentuh hati mereka. Tuhan pelita. Tuhan jaga. Tuhan Yesus, hamba berdoa firman-Mu akan menguatkan hamba. Firman-Mu akan menguatkan yang susah. Amin. Firman-Mu akan membangkitkan yang tidak berpengharapan. Amin. Firman-Mu akan menguatkan yang sudah tidak kuat. Firman-Mu akan meneguhkan. Amin. Firman-Mu akan membangkitkan. Firman-Mu akan menyembuhkan. Amin. Semua yang pulang dari tempat ini berkemenangan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa sepakat ikat kuasa kegelapan roh yang mau mencoba-coba mencuri benih firman Tuhan dengan cara mengambil alih konsentrasi, bahkan mencuri benih firman Tuhan sehingga umat-Mu pulang tidak membawa apa-apa. Kami berdoa ikat katakan juga pulang di dalam nama Yesus. Darah Yesus berbuat Tuhan, kami percaya bahwa semua yang datang hari ini adalah semua yang haus, semua yang lapar, semua yang rindu firman-Mu. Hamba berdoa katakan hati yang hancur, katakan hati yang keras di dalam nama Yesus. Hari ini semua kami berkenan. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami siap menyambut firman Tuhan di pagi hari. Yang percaya dan yang mengimani bahwa Tuhan telah lahir buat dia, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang di atas silakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat Natal Bapak Ibu. Selamat Natal Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.
Nanti kita mau berdoa. Kita mau rayakan hari kelahiran Yesus dan hari kelahiran seseorang. Mari kita berdoakan. Terima kasih, kita bersuka cita bersama. Tahun berapa? 25? 18. Puji Tuhan, kita akan bersatu hati, kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama terpujian. Kayak memuji kebesaran Tuhan saya, Tuhan saya, Tuhan. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama dengan kami. Amin. Jika kebesaran-Mu, sungguh Tuhan kami puji kebesaran-Mu. Kebesaran Tuhan, kami tahu kalau kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami masih bernapas, itu bukti Tuhan masih sayang dalam hidup kami. Apalagi Tuhan, Engkau sudah menambah usia 1 tahun bagi anak kekasih kami Jessica menjadi 18 tahun. Dan kami percaya itu dikerjakan bukan karena oleh kekuatannya atau oleh kekuatan orang tuanya atau saudaranya, tetapi kami yakin dan percaya itu semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan di momen Natal ini kami mau bersyukur bersama dengan umat-Mu. Kami berkata terima kasih banyak Tuhan, Tuhan pemeliharaan Tuhan yang hebat. Kalau daripada 0 tahun sampai 18 tahun Tuhan masih menjaga, Tuhan masih memeliharanya. Itu semua karena Tuhan mengasihi Jesse. Terima kasih Bapak di surga, dan hari ini sebagai hamba Yesus Kristus, hari ini hamba lepaskan berkat Abraham, Ishak dan Israel turun menjadi bagian Jesse. Jesse diberkati oleh Allah, dalam studinya diberkati oleh Allah, masa depannya diberkati oleh Allah. Tuhan bakal rancangan rencananya ke depan ada dalam genggaman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah namanya terlukis di dalam kitab kehidupan Tuhan, dan namanya dihapus daripada kitab kematian dia Bapa. Dan memberkatinya, biarlah berkat Allah terus berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Tuhan menolong di hari-hari selanjutnya. Kalau Tuhan sudah menolong hari-hari yang sudah ia lalui, maka tahun-tahun berikutnya pun Tuhan akan menolongnya. Dan memberkati studinya, jadikan dia anak yang pintar, cerdas dalam Tuhan, anak yang berprestasi, anak yang menghormati orang tua, anak yang mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Tuhan menolong dia dan terus mengangkat dia bukan menjadi ekor, namun menjadi kepala. Melepaskan berkat ini Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Berkati Tuhan. Puji Tuhan, nanti jabat tangannya setelah itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan.
Tuhan, pagi hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan saya secara pribadi yang memberkati saya lebih dulu. Bapak Ibu, sama-sama kita boleh buka di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Saudara berkenan. Amin. Puji Tuhan, tema besar kita adalah kelahiran Kristus. Ada yang bisa jawab? Tema Natal kita. Ya, kelahiran Kristus membawa pengharapan bagi dunia. Puji Tuhan. Yang sudah dapat Lukas 2 ayat 10 sampai 11 sama-sama kita bacakan. Hitungan 3, 2, 1 mulai. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu hari ini telah lahir bagimu. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaranya berkati Tuhan. Ini adalah kisah kelahiran Tuhan Yesus, betul? Nah, untuk menjelaskan sedikit latar belakangnya, Bapak Ibu. Jadi pada zaman Tuhan Yesus lahir, pada masa di mana Tuhan Yesus lahir, pada masa itu bangsa Israel pun sementara mengalami penjajahan dari Kekaisaran Romawi. Sama halnya dengan bangsa Indonesia pernah mengalami penjajahan, betul? Nah, jadi bangsa Israel ini sementara mengalami penjajahan oleh bangsa Romawi. Nah, yang dijajah ini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel menganut agama Yahudi. Nah, untuk itu seringkali kita sebut orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, mereka dijajah secara politik, sosial, dan ekonomi. Pajak yang begitu tinggi, penindasan politik yang begitu keras, membuat sehingga bangsa Israel sangat putus asa, tidak berpengharapan. Mereka sangat-sangat susah pada masa kelahiran Tuhan Yesus. Makanya kelahiran Yesus ini untuk siapa? Untuk bangsa Israel, tapi bukan buat bangsa Israel saja, tapi maka jelas untuk seluruh bangsa. Nah, Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, orang Yahudi ini karena penjajahan yang begitu keras, penjajahan yang membuat mereka begitu terhimpit, makanya di tengah-tengah itu mereka mengharapkan seorang Mesias. Mesias ini adalah juru selamat, penolong, penyelamat. Jadi dalam benak orang Yahudi ini, Mesias itu kalau saya bisa katakan, mereka membayangkan kalau Mesias itu seperti Spider-Man yang bisa datang jadi raja buat mereka, membebaskan mereka dari masalah politik, ekonomi, sosial. Tapi ingat, Tuhan Yesus datang bukan cuma membebaskan soal itu, Dia lebih dari itu. Bapak Ibu, mereka waktu kelahiran Yesus, mereka orang Yahudi ini tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kita lihat sama-sama apakah poin-poinnya kita cari. Bapak Ibu boleh buka di Matius 13 ayat 55 sampai 57. Matius 13 ayat 55 sampai 57. Slide berikutnya. Karena di situ saya sedang tergambar. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah dapat Matius 13 ayat 55 sampai 57. Boleh dibacakan dengan
suara yang lantang. Matius 13 ayat 55 sampai 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang lagi dimakan di mana panas, kecuali tempat kasih-kasihnya, dia tidak berani. Matius 13 ayat 55 sampai 57. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Dan dari mana diperolehnya semuanya itu? Kalau mereka kecewa dan menolak dia, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang lagi dihormati di tengah di mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena tidak percaya mereka, tidak banyak bisa bedakan. Terima kasih Bu. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi, orang Yahudi menganggap bahwa Mesias itu bagaikan Spider-Man. Dia datang bisa tolong dengan begitu luar biasa, bisa membebaskan mereka daripada politik, ekonomi, dan sosial yang menindas. Bapak Ibu, lihat jelas mereka menolak. Dia anak tukang kayu, masa dia Mesias? Lanjut Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 24 sampai 25 yang sudah dapat tolong dibacakan dengan lantang. Yohanes 10 ayat 24 sampai 25. Maka orang kalian ini dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkannya hidup dalam kegelapan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku. Itulah yang memberikan kesaksian terima kasih. Jelas Tuhan sudah menunjukkan hal-hal yang ajaib buat mereka dengan apa perbuatannya yang ajaib, tapi mereka tidak percaya. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias, padahal Tuhan sudah katakan, saya telah melakukannya lewat perbuatan-perbuatanku. Bapak Ibu, sudah ada bukti dari kesaksian Yesus. Bapak Ibu buka lagi, bolehkah buka lagi di dalam Yohanes 4 ayat 25 sampai 26. Yang sudah dapat boleh baca dengan lantang. Demikian firman Tuhan. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan menceritakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini bukti kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan menyatakan dirinya kepada mereka. Sayalah dia, Mesias, Juru Selamat. Tapi orang Yahudi tidak percaya, karena mereka menganggap Mesias itu orang hebat. Mesias itu pemimpin luar biasa yang bisa membebaskan mereka dari politik. Mata mereka tertutup. Padahal Tuhan jauh lebih daripada itu. Waktu Tuhan duduk sama-sama dengan perempuan itu yang di pinggir sumur Jeri. Siapa itu? Perempuan Samaria. Tuhan nyatakan beta adalah Mesias. Tapi seringkali begitu Bapak Ibu. Orang Yahudi tidak percaya. Berapa banyak di antara Bapak Ibu saudara dan saya
yang Tuhan sudah nyatakan dirinya buat kita. Tuhan sudah sampaikan bahwa beta ini penyelamatmu, beta ini juru selamatmu. Semua hal yang ada padamu beta yang tahu. Kekuranganmu beta yang tahu, beta cukupi. Tapi seringkali katong sedang percaya, katong menolak, katong takut dengan masalah-masalah hidup. Atau ada di antara bapak ibu yang tidak mengalami masalah, semuanya happy-happy. Kelahiran Yesus adalah kelahiran yang sudah dimentumkan dari Allah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tolong bacakan Yesaya 7 ayat 14, dan seorang lagi tolong baca Mikha 5 ayat 2. Yesaya 7 ayat 14 dan Mikha 5 ayat 2. Amin. Mikha 5 ayat 2. Tetapi engkau hai kecil firmana, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripada melakukan bagi seorang anak murid Israel yang permulaannya sudah sejak kebakaran segala. Terima kasih. Bapak Ibu, dari firman Tuhan itu Bapak Ibu lihat bahwa Yesus, kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan. Dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Jadi Tuhan Yesus lahir itu bukan suka-sukanya dia, tapi semua itu sudah dinubuatkan. Tetapi orang Yahudi tahu, tapi mereka tidak percaya karena mereka melihat anak orang kayu. Tapi Tuhan memilih untuk hadir dalam rahim seorang wanita sederhana. Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya, Tuhan sudah janji, Tuhan sudah membuatkan. Suatu ketika kamu akan menjadi orang sukses, kamu akan menjadi orang hebat, kamu akan menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Terkadang kita tidak percaya. Kita seperti orang Yahudi menolak. Kelahiran Yesus bukan hanya sebuah peristiwa Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, tetapi kelahiran Yesus itu adalah momen ilahi. Momen ilahi. Kelahiran Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya bukan sebuah peristiwa. Kalau bicara soal peristiwa Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, peristiwa itu seperti sebuah deklarasi. Deklarasi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat itu Kristus Tuhan itu. Deklarasi. Tapi ini momen dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini bukan hanya sebuah peristiwa, tapi ini momen ilahi. Kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya bukan hanya sebuah peristiwa, tapi itu momen ilahi di mana kita berjumpa dengan Tuhan dan Dia menyelamatkan kita. Percayalah, Tuhan Yesus mengimani Dia adalah momen ilahi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita percaya Dia, kita sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, mengimani bahwa yes, Tuhan Yesus hadir, itu momen ilahi Bapak Ibu Saudara dan saya kesana Tuhan. Kelahiran Yesus membawa pengharapan bagi kita. Untuk itu Bapak Ibu, poin pertama, apa pesan malaikat? Lukas 2 ayat 10a. Lukas 2 ayat 10a mengatakan begini Bapak Ibu. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Disampaikan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada para gembala. Jangan takut. Semalam mereka sudah menunjukkan
menunjukkan drama mereka. Jadi pasti Bapak Ibu kalau cerita ini tidak asing karena sudah ada dramanya. Jadi untuk mengingatnya itu gampang. Lucu ada. Puji Tuhan. Pesan malaikat yang pertama adalah jangan takut. Lukas 2 ayat 10 yang tadi saya katakan bahwa malaikat sampaikan buat para gembala jangan takut. Bapak Ibu, secara latar belakang para gembala ini adalah orang-orang yang memiliki status rendah, orang yang kurang terpelajar, dipandangnya najis. Mengapa dipandang najis? Karena pekerjaan mereka ada di luar kota. Siang dan malam mereka harus menjaga kawanan mereka pada waktu malam dan siang. Makanya mereka dianggap najis. Kenapa? Karena mereka tidak sempat pergi ke, kalau di zaman sekarang kita sampaikan bahwa tidak sempat pergi ke gereja, tidak beribadah, makanya dianggap najis oleh orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, tapi lihat faktanya Tuhan mengizinkan yang mendengarkan kabar sukacita ini lebih dulu siapa Bapak Ibu? Para gembala. Tuhan memilih untuk kabar ini disampaikan terutama kepada para gembala, orang yang tidak terpelajar, orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap najis, orang yang memiliki status sosial rendah, tapi Allah pilih. Ini menggambarkan bahwa Tuhan hadir dalam kerendahan. Tuhan ada dalam hati yang rendah hati. Kelahiran Tuhan Yesus bukan menghukum Bapak Ibu, tapi memberi sukacita. Dia datang bukan menghukum para gembala, oh kata kalian ini pemalas ibadah, saya datang saya lahir menghukum kalian. No. Tapi kelahiran Tuhan Yesus membawa sukacita. Para gembala ini secara latar belakang mereka ada dalam ketidakberdayaan, tidak ada pengharapan. Tetapi kelahiran Yesus ini membuat mereka bersukacita. Gambar para gembala yang memiliki hal-hal demikian yang tadi saya sudah jelaskan, gambarannya adalah kerendahan. Bapak Ibu, apa yang hari-hari Bapak Ibu takutkan? Firman Tuhan katakan jangan takut. Kalau engkau memiliki kehidupan yang hari-hari ini sulit, atau memiliki kehidupan yang hari-hari ini membuat Bapak Ibu saudara sendiri bingung mau kemana saya, atau mau kemana rumah tangga saya ini, atau mau kemana hidup saya ini, atau mau kemana jalur hidup saya ini, firman Tuhan datang, jangan takut. Jangan takut. Bapak Ibu, Tuhan memilih hadir dari gambaran para gembala ini. Tuhan memilih hadir di hati yang rendah hati. Tuhan mau lahir di hati yang tidak keras. Tuhan mau lahir di hidup yang mau menerima Dia. Dia lahir untuk semua orang, betul? Dia lahir untuk semua bangsa, suku, dan bahasa. Tapi pertanyaannya, mau tidak terima Dia? Ibu Penny, kalau Ibu Penny ada dalam amarah, Ibu Penny bisa melihat sukacita tidak? Bapak Oni, kalau Bapak Oni ada dalam kebencian, Bapak Oni bisa melihat damai sejahtera tidak? Kakak Wis, kalau Kakak Wis ada dalam kejengkelan, Kakak Wis bisa melihat kasih Tuhan tidak? Sing bisa, sing akan pernah bisa. Makanya Tuhan, firman Tuhan datang apa? Dia hadir dan Dia lahir buat hati yang terbuka, buat hati yang mau menerima Dia. Kita tidak akan bisa melihat kasih Tuhan
kalau kita dipenuhi dengan semua hal yang tadi. Kebencian, kedengkian, amarah, iri hati. Karena kita takut orang jauh lebih dari kita. Karena kita takut orang lebih hebat dari kita. Misalnya. Tapi konteks ini datang buat kita. Jangan takutnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk masalah kita tidak perlu takut. Siapapun Bapak Ibu, Tuhan hadir buat Bapak Ibu. Apapun status Bapak Ibu, Dia ada buat Bapak Ibu. Dia hadir buat semua kita. Jangan pernah Bapak Ibu keraskan hati. Buka hatimu dan terima Dia. Karena kita tidak akan bisa mengalami sukacita di Natal ini kalau hati kita penuh dengan segala hal yang busuk. Kalau datang di sini, hati tidak bersih, mendingan tidak bisa. Karena Dia hadir hari ini untuk selamanya buat kita bereskan. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa pengharapan Bapak Ibu hari ini. Tapi Tuhan tahu harapan-harapan Bapak Ibu. Tidak ada satupun orang yang ingin hidup dalam amarah. Tidak ada satupun orang yang ingin hidup dalam kebencian. Tidak ada satupun orang yang ingin hidup dalam hal-hal yang tidak baik. Pasti semua kata orang mau hidup dalam sukacita. Tapi terkadang Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya mendewasakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Poin yang kedua. Tadi poin pertama pesan malaikat. Poin yang kedua, kabar sukacita untuk semua orang Bapak Ibu. Kabar sukacita ini, kelahiran Tuhan Yesus ini datang untuk semua orang. Firman Tuhan di Lukas 2 ayat 10b katakan begini, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Ada yang bisa ambil? Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sukacita ini bukan untuk Israel saja Bapak Ibu. Tadi di doa saya yang awal. Sukacita ini bukan untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa di dunia. Kabar baik ini tidak memandang status sosial, suku, ataupun latar belakang pribadi Bapak Ibu. Semuanya sama. Tuhan tidak memandang jiri status raja. Tuhan datang berdiri. Bapak Ibu kalau mengerti firman Tuhan, hari ini firman Tuhan bicara, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, buang semua hal itu, karena Tuhan datang untuk orang-orang yang mau terbuka. Siapapun Bapak Ibu, apapun status Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu serius dengan Tuhan, mengambil langkah untuk hidup dengan Tuhan, Tuhan pasti dapat Bapak Ibu. Makanya kisah Tuhan Yesus ini, Dia tidak datang untuk orang yang kaya, Dia datang untuk orang-orang yang sederhana, melewati orang-orang sederhana. Itu mengartikan bahwa kehidupan Tuhan Yesus senang dengan orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang rendah hati, Dia mampu menerima perbedaan. Orang-orang yang rendah hati, Dia mampu menerima situasi. Bukan situasi senang, saya senang, lalu situasi susah saya tidak senang. Tidak. Orang-orang yang rendah hati, dia akan mampu menerima semua itu dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang dewasa, dengan kehidupan yang rendah hati di hadapan Tuhan. Siapapun saudara, petani, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, pegawai, orang kantoran, Dia hadir buat kita. Amin. Dia hadir buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Pertanyaannya, siapa yang mau rendah hati? Bapak Ibu, Dia sudah lahir buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya sangat percaya ketika Bapak Ibu rendah hati, Bapak Ibu akan masih sesuatu yang paling berbeda dalam hati Bapak Ibu.
Bapak Ibu akan merasakan sesuatu yang sangat beda. Karena waktu rendah hati datang ke Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami hadirat Tuhan. Dan itu sangat indah Bapak Ibu. Saya tidak bisa menjelaskan itu. Yang punya hati mungkin belum beres hari ini. Boleh dibereskan. Boleh bicara dengan Tuhan. Tuhan, hari ini saya pengen, harapan saya pengen supaya tahun ini saya berjalan kasih Tuhan. Susah, sulit. Siapa bilang gampang? Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Itu mahal Bapak Ibu. Tuhan Yesus dia itu murah hati, tapi dia bukan murahan. Tuhan itu murah hati, tapi dia bukan murahan. Lalu kadang datang 1 kali, 2 kali, oh dia murah hati. Saya nggak memiliki sana, dosa. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Poin yang ketiga adalah pengharapan lahirnya Juru Selamat. Lukas 2 ayat 11. Firman Tuhan katakan seperti ini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Tuhan di kota. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya seorang anak bayi, pasti Bapak Ibu berharap, betul ya? Bapak Ibu pasti berharap. Aduh, ketika anak ini dia lahir, dia akan menjadi dokter, mamanya bilang dokter, bapaknya bilang guru, adiknya bilang polisi, terus sepupu-sepupunya bilang tukang ojek. Bercanda. Pasti kan? Kita punya pengharapan. Dan Tuhan Yesus lahir, dia adalah pengharapan itu. Dia itu adalah pengharapan. Harapan kita ada di Tuhan. Jangan cari pengharapan di tempat lain Bapak Ibu. Cari di Tuhan. Bapak Ibu tidak akan pernah dapat pengharapan di suami Bapak Ibu, atau di istri Bapak Ibu, atau di orang tua Bapak Ibu, atau di anak-anak Bapak Ibu. Oh, berhubungannya sekejar, uang masuk, santai. Terkadang Bapak merasa nyaman. Tapi pengharapan kita seharusnya berdasarkan ada di Tuhan. Pengharapan kita seharusnya di Yesus Kristus. Gunanya apa kalau kamu punya banyak hal, kamu punya banyak materi, atau punya banyak hal yang bisa menjamin kehidupan kamu, tapi kamu sibuk sukacita. Kamu akan hidup dalam amal terus, kamu akan hidup dalam keberontakan terus, kamu akan hidup dalam satu senggol satu terus. Untuk apa semua itu? Sing ada guna Bapak Ibu, sing ada untung. Pengharapan kamu harusnya kepada Tuhan Yesus, bukan siapa-siapa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah pengharapan itu. Nah, pengharapan dia adalah pengharapan dari dosa. Pengharapan dari dosa berarti ia mengampuni dan memulihkan. Amin. Pengharapan dari dosa berarti Tuhan mengampuni dan memulihkan. Tuhan Yesus itu murah hati, bukan murahan Bapak Ibu. Yang kita datang terus minta ampun. Tapi kadang bikin terus. Seharusnya kamu harus berusaha untuk stay melakukan itu. Bagaimana kamu bisa lakukan dosa? Komitmen. Amin. Komitmen Bapak Ibu. Pengharapan dalam hidup. Tuhan Yesus adalah pengharapan dalam hidup. Berarti dia menyertai kita setiap hari. Tuhan Yesus adalah pengharapan Bapak Ibu yang menyertai Bapak Ibu setiap hari. Makanya kita jangan takut. Dia menyertai Bapak Ibu saudara dan saya. Tuhan Yesus adalah pengharapan untuk masa depanmu. Berarti dia berjanji akan kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu. Amin.
pastikanlah bahwa tahun ini kita hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu, saya mau katakan sesuatu buat Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu terdengar indah. Amin. Saya sudah selesai Bapak Ibu. Saya sudah selesai. Firman Tuhan sampai di sini Bapak Ibu. Dan saya mau bilang buat kita semua bahwa Dia lahir untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan sekali-kali Bapak Ibu Saudara dan saya takut. Tuhan hadir dalam hati yang mau rendah hati yang mau terbuka Bapak Ibu. Kalau kita menjalani Natal ini hanya formalitas, itu tidak akan mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita menjalani Natal ini dengan penuh harapan, saya yakin Bapak Ibu pasti akan mendapatkan sesuatu. Ini waktu pribadi Bapak Ibu dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh tunduk sejenak, renungkan betapa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan Bapak Ibu. Mungkin pada kalian bisa naik. Pergumulan Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak Ibu berharap sama Tuhan Yesus. Bapak Ibu berdoa sudah sekian tahun, sudah sekian lama, tetapi Tuhan belum menjawab doamu. Jangan takut. Dia lahir, hari ini ada harapan. Tuhan mengizinkan semua masalah terjadi, bukan berarti Dia tidak peduli. Tapi Dia tahu yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Orang Yahudi berpikir bahwa Mesias itu seorang yang luar biasa, yang bisa melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu bukan seorang Tuhan baik, Dia itu seorang pemimpin hebat. Tetapi jauh daripada itu, Tuhan tahu yang terbaik. Meskipun bangsa Israel, orang Yahudi telah berpikir bahwa mereka telah menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias pada waktu itu, tetapi Tuhan Yesus datang dengan caranya sendiri, karena Dia tahu yang jauh lebih terbaik itu seperti itu, datang dengan cara seperti itu. Selalu Tuhan menjawab doa, biar terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan beribu, kata-kata dari lagu ini membangkitkan bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu berarti jangan kita sia-siakan waktu ini. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara
pribadi, atas pribadi dalam hati Bapak. Ada harapan-harapan dalam hati umat Bapak. Datang buat mereka Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu, sejenak mari kita mulai renungkan. Kita mulai bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang hari ini Tuhan.
Bapak Ibu tidak perlu maju. Tapi saya mau bertanya, di antara Bapak Ibu saudara saya, jika ada yang ingin didoakan, mau mengambil komitmen serius dengan Tuhan, melemparkan semua masa lalu kita, melemparkan semua hal yang pernah kita sakitkan hati Tuhan, dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu boleh taruh tangan di dada Bapak Ibu. Saya tidak melihat. Saya mau berdoa. Bapak Ibu boleh taruh tangan karena Bapak Ibu di hati. Tidak ada satu orang yang melihat. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menghargai orang yang datang kepadamu. Engkau menghargai hati yang hancur akan datang kepadamu. Engkau sangat menghormati orang yang rendah hati datang kepadamu, yang mau meninggalkan semua keegoisan. Engkau melihat dari surga turun ke bumi. Setiap umatmu yang hari ini meletakkan tangan mereka di hati mereka. Tuhan pulihkan. Tuhan jamah. Tuhan sentuh. Komitmen mereka hari ini datang kepada Tuhan. Mereka mau berbalik kepada Tuhan. Mereka mau serius dengan Tuhan. Mereka mau hidup mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa dengan nama-Mu. Kuatkan hati yang hancur. Pulihkan hidup yang telah hancur dan dosa. Jamah setiap hidupmu. Hari ini mereka akan pulang dengan kemenangan. Pulang dengan sukacita. Pulang dengan damai sejahtera. Pulang dengan pemulihan baru. Terima kasih Tuhan, Engkau beracara dengan mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Umat-Mu telah dikuatkan dengan Bapa berbicara Tuhan. Tuhan, bicara secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala berkat dapat ku tanggung.
mengasihi Dia, yang percaya kepadanya, mendapat sesuatu yang membahayakan atau mencelakai dia. Tetapi dia senantiasa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara. Dan nyataannya sempurna. Bapa yang baik, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Kami berdoa, serahkan hidup umat Tuhan di dalam perayaan Natal Kristus. Dalam tangan itu, Engkau Allah kiranya terus menyertai kami dan memberkati kami. Dan biarlah Tuhan segala yang terbaik yang dari surga menjadi bagian umat-Mu. Diberkati, dijaga, dilindungi, dipelihara seluruh kehidupan kami. Sehingga bersama-sama Tuhan kami boleh menjalani hari-hari khususnya di tahun ini yang akan berakhir seperti biasa. Serahkan seluruh hidup umat Tuhan dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua kami, menjaga kami, melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan dari dalam momen Natal ini. Kehadiran Allah senantiasa menghibur kami, menolong kami, menguatkan kami, bahkan memampukan kami untuk senantiasa berharap dan menyandarkan hidup kami kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Serahkan segala buat Tuhan, dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan Engkau Allah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan dan pujiannya. Haleluya. Mari kita kasih Tuhan. Sama-sama kita akan melakukan dan menerima berkat. Allah Immanuel senantiasa menyertai dan melindungi segenap umat-Mu. Berikanlah kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, senantiasa memenuhi hati dan pikiran kami. Berkat-berkat yang terbaik dari surga Allah curahkan keribuan umat-Mu Tuhan, sehingga umat-Mu Tuhan berlimpah-limpah dalam berkat-berkat Allah. Bukan saja berkat secara jasmani, tetapi terlebih lagi berkat rohani. Kiranya menjadi bagian segenap umat Tuhan. Diberkati, dijaga, dilindungi segenap umat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dikala berkat ini Tuhan, kami terima di dalam nama Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Allah Roh. Dan kami terima berkat Tuhan dan dengan kehidupan kami. Haleluya.